Christopher Nolan udah lama jadi salah satu sutradara favoritnya anak-anak film. Kalau kamu suka nonton, nggak mungkin sih kamu belum pernah dengar judul-judul kayak Inception, trilogi Batman, Interstellar, atau Oppenheimer. Nolan memang jago mengkombinasikan action yang seru, naskah yang bikin mikir, dan visual yang mind-blowing. Tapi meski udah tahu film-filmnya, seberapa kenal sih kamu sama Nolan sebagai pribadi dan sutradara? Yuk kita bahas kali ini. Christopher Nolan yang punya nama lengkap Christopher Edward Nolan adalah salah satu sutradara terbesar saat ini. Nolan lahir tanggal 30 Juli 1970. Ayahnya adalah Brandon James, pria Inggris yang kerja sebagai creative director di industri periklanan. Sementara ibunya, Christina Jensen, adalah mantan pramugari dari Amerika yang kemudian kerja sebagai guru bahasa Inggris. Nolan punya dua orang saudara laki-laki yang masing-masing mempunyai kehidupan yang juga menarik diceritakan. Mereka adalah Matthew dan Jonathan. Nolan ini emang dari kecil udah tertarik buat bikin film. Dia sering nonton film dan banyak dipengaruhi oleh film-film fiksi ilmiah klasik semacam 2001: A Space Odyssey dari Stanley Kubrick, film-filmnya Ridley Scott kayak Alien, dan juga Star Wars-nya George Lucas. Di umur 7 tahun, Nolan udah menunjukkan bakatnya di belakang kamera. Dengan minjem kamera Super 8 milik ayahnya, Nolan mulai latihan bikin adegan pakai mainannya terus direkam. Adiknya, Jonathan, juga kebetulan punya ketertarikan yang mirip dengan Nolan. Jadi mereka main bareng dengan set yang dibuat dari barang-barang yang ada di rumah. Hasilnya, salah satunya adalah film animasi stop motion yang terinspirasi dari Star Wars. Filmnya mereka juduli Space War. Jadi bakatnya memang udah kelihatan sejak kecil ya. Kita bisa lihat bagaimana Nolan tumbuh jadi sosok kreatif yang suka dengan cerita dari latar belakang ayahnya yang kerja di bidang iklan dan ibunya yang ngajar bahasa. Nah, Paman Nolan mungkin juga turut andil untuk bikin dirinya suka dengan hal-hal teknis yang menyangkut sains. Soalnya dia kerja di NASA sebagai pembuat sistem pemandu buat roket Apollo. Waktu umur 11 tahun, Nolan udah tahu kalau dia pengen jadi pembuat film. Setelah lulus, Nolan lalu sekolah di Haileybury dan Imperial Space College yang kemudian masuk jurusan sastra Inggris di University College London. Nah, UCL ini punya fasilitas untuk bikin film, yaitu kamera 16 mm beserta editing suite-nya. Nolan pun jadi presiden di UCL Union Film Society, dan disinilah ia bertemu dengan Emma Thomas yang nanti jadi istrinya. Nolan mulai kerja dari bawah untuk mewujudkan mimpinya jadi pembuat film. Dia mulai dari jadi operator kamera, tukang baca skrip, dan jadi sutradara di proyek-proyek korporat dan industri. Film pendek pertamanya yang dibikin dengan serius adalah film pendek hitam putih berjudul Larceny di tahun 1996. Tentu saja bikinnya pakai modal pribadi ya, dan alatnya pun minjem dari Union Film Society. Ini adalah film pertama Nolan yang masuk festival, yaitu Cambridge Film Festival. Film pendek keduanya mungkin kamu lebih kenal, yaitu film pendek berjudul Doodlebug dari tahun 1997. Ceritanya tentang seorang pria yang kayaknya lagi ngejar-ngejar serangga gitu. Tapi serangga tersebut ternyata adalah dirinya sendiri, tapi versi kecil. Emang udah kreatif ya dari kecil. Setelah bertahun-tahun struggling buat bikin film, Nolan akhirnya bikin film panjang berjudul Following di tahun 1998. Karena udah punya pengalaman bikin film pendek beberapa tahun, kali ini Nolan nulisnya sendiri, megang kamera sendiri, ngedit sendiri, dan tentu saja nyutradarain sendiri. Krunya adalah teman-temannya, dan syuting dilakukan kalau waktu mereka lagi kosong selama 1 tahun. Jadi ya sangat inilah ya, tergantung sebisanya aja gitu. Following ternyata masuk ke festival film dan memperkenalkan Nolan sebagai sutradara baru yang punya potensi. Kesuksesan Following bikin Nolan kemudian bisa bikin Memento. Film yang jadi breakout hits-nya sekaligus bikin Nolan
punya reputasi sebagai sutradara yang suka bikin film-film penuh twist yang bikin penontonnya pusing. Masih dianggap salah satu film terbaik Nolan sampai saat ini. Memento bercerita tentang seseorang pria yang terobsesi untuk membalas dendam pada pembunuh istrinya. Namun, karena cedera otak, sang pria hanya punya ingatan dengan durasi yang terbatas. Untuk mengingat segala sesuatunya, ia mulai membuat catatan, termasuk membuatnya jadi tato di seluruh tubuhnya. Cerdas, penuh lika-liku, dan tragis. Memento membuka gerbang bagi Nolan untuk mengukuhkan karirnya di Hollywood. Selain itu, filmnya juga dapat nominasi Academy Award, Independent Film Award, dan Golden Globes. Jadi nama Nolan pun langsung beredar dengan cepat. Salah satunya menarik perhatian Steven Soderbergh, yang kemudian merekomendasikannya untuk bikin film remake Insomnia. Insomnia kayaknya adalah proyeknya yang dilihat penonton sebagai yang paling nggak Nolan banget. Insomnia sendiri bercerita tentang dua detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan di Alaska. Terganggu oleh beban psikis dan sulit tidur karena malam tak pernah datang, terjadi sesuatu yang membuat penyelidikannya menjadi rumit. Tapi film yang dibintangi Al Pacino ini secara konsisten bikin Nolan dikenal sebagai sutradara yang punya fokus tentang sisi psikologi manusia dan ternyata bisa bikin remake yang bukan downgrade dari film aslinya. Setelah mengantongi pujian buat Memento dan Insomnia, saatnya Nolan melebarkan sayap untuk bikin proyek lain yang lebih ambisius. Mungkin banyak yang waktu itu mikir kalau Nolan akan ngelanjutin kesuksesannya pasca Insomnia dan dengan bikin drama serius lagi. Tapi ternyata Nolan malah belok ke Warner Bros. Dan nawarin bikin film live action Batman. Proyeknya menggiurkan sih. IP-nya udah terkenal dan punya pasar. Mau dibikin sama sutradara yang film-filmnya kelihatan berisi dan cerdas. Terus bakal dibikin dengan gaya grounded yang minim CGI. Setelah beberapa film Batman yang over the top banget, perspektif baru kayak gini pas buat bikin citra film Batman kembali fresh. Hasilnya ternyata gila. Proyek Batman Begins bikin Nolan nggak lagi jadi sosok saudara indie yang bikin film-film kecil. Ia membuktikan kalau blockbuster filmmaking juga bisa ia kerjakan. Nama-nama aktor kayak Christian Bale, Michael Caine, Cillian Murphy, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Hardy, Marion Cotillard, dan Ken Watanabe yang udah ikutan sejak franchise Batman akan kerja bareng lagi dengan Nolan dalam beberapa proyeknya di masa yang akan datang. Tapi biarpun dari tahun 2008 sampai 2012 Nolan sibuk bikin Batman Begins, The Dark Knight, dan The Dark Knight Rises, ternyata dia masih sempat bikin thriller jelimet khas Nolan, yaitu The Prestige dan Inception. The Prestige yang dibintangi Hugh Jackman ini membuat signature Nolan kalau bikin film jadi makin kelihatan. Beberapa di antaranya adalah cerita yang punya plot twist. Ada pertikaian antara dua orang musuh, terus ada peran istri yang udah meninggal. Alur ceritanya non-linear gitu. Dan juga penggunaan practical effect. Semua ini kerap bakal kamu temui di film-film Nolan berikutnya. Kisahnya adalah tentang kompetisi antara dua orang pesulap, yaitu Robert Anger yang diperankan Hugh Jackman dan Albert Borden yang diperankan oleh Christian Bale. Anger sebenarnya lebih sukses dari Borden, tapi ia penasaran dengan aksi menghilang dari sang pesulap yang tak pernah bisa ia ungkap rahasianya. Obsesi Anger membuatnya melakukan hal ekstrim yang harus ia bayar dengan harga mahal. Inception sendiri, buat banyak orang mungkin ada film nomor satunya Nolan deh. Nggak kayak The Prestige yang budgetnya masih menengah. Inception ini menggabungkan storytelling khas Nolan dan blockbuster filmmaking. Budgetnya gede, bintang utamanya Leonardo DiCaprio, ceritanya berlapis-lapis, actionnya seru, dan filmnya sangat memorable sehingga masih jadi bahan meme
dan pop culture hingga sekarang. Seperti yang kamu mungkin udah tahu, Inception adalah cerita tentang usaha Coke yang diperankan DiCaprio untuk memasuki pikiran seorang pewaris bisnis besar, Robert Fisher, yang diperankan oleh Cillian Murphy, dan menanamkan ide yang bisa membuatnya membubarkan bisnisnya sendiri. Di karya Nolan selanjutnya ada sesuatu yang berbeda. Nolan ini biasanya filmnya kelihatan dingin dan gak punya emosi. Tapi di film Interstellar, Nolan bikin sebuah film fiksi ilmiah yang punya emosi mendalam, terutama antara karakter-karakter utamanya. Cooper yang diperankan Matthew McConaughey dan Murphy, anak perempuannya diperankan oleh Jessica Chastain. Hubungan antara Cooper dan Murphy adalah kunci yang membuat putrinya dapat menyelesaikan teka-teki yang selama ini dikejarnya. Buat orang-orang, Interstellar jadi contoh yang memecahkan miskonsepsi bahwa Nolan nih kalau bikin film banyakan mikirnya, tapi nggak bakal banyak pakai hati. Ternyata Interstellar membuktikan kalau itu salah. Film selanjutnya, Dunkirk. Dibikin Christopher Nolan setelah 2 dekade sebelumnya, ia punya pengalaman menyeberangi Selat Inggris dengan istrinya Emma Thomas. Di hadang cuaca buruk dan ombak besar, mereka baru sampai Dunkirk setelah berada di laut selama 19 sampai 20 jam. Nolan jadi paham kalau perjalanan kapal-kapal kecil ke Dunkirk yang dulu dilakukan pas zaman perang buat menyelamatkan pasukan Inggris ternyata nggak segampang kelihatannya, padahal jaraknya dekat banget. Dunkirk tuh film perang yang minim adegan berantemnya, tapi Nolan bisa mengemas kisah sejarah ini jadi film seru dari 3 perspektif yang berbeda. Filmnya pun ternyata laku di bioskop dan sering masuk peringkat 1 film terbaik Nolan. Sayangnya, di film selanjutnya, Nolan belum berhasil mempertahankan track record-nya. Tenet, yang juga film perang, yaitu perang antara masa sekarang dan masa depan, dapat nasib jelek karena ada hadir di era pandemi, waktu orang-orang nggak bisa ke bioskop. Apalagi Nolan saat itu berantem sama kolaboratornya, Warner Bros. Gara-gara filmnya kayak dibuang ke streaming. Tapi jujur aja, Tenet pun tuh mungkin terlalu bikin pusing. Jadi kurang enak dinikmatin kayak film-film Nolan yang lain. Untungnya di film selanjutnya, Nolan kembali meraup sukses besar. Ada hikmahnya juga Nolan bikin Tenet. Karena dari aktornya Robert Pattinson, Nolan dikenalkan sama buku American Prometheus yang bercerita tentang hidup Robert J. Oppenheimer, yaitu sosok wapak bom atom. Nolan tertarik untuk bikin biopik tentang sosok berpengaruh ini, dan kebetulan udah punya aktor yang menurut dia pas banget buat jadi OP. Cillian Murphy udah kerja bareng Nolan selama 20 tahun, akhirnya dikirimin skripnya. Dan Nolan senang banget karena akhirnya ia bisa memasang nama Murphy sebagai pemeran utama di filmnya. Setelah berantem dengan Warner Bros. Gara-gara Tenet, Nolan cabut ke Universal buat bikin Oppenheimer. Karena jengkel, Warner Bros. Dan Nolan berebutan tanggal rilis dan gak mau ada yang mengalah. Hasilnya, Oppenheimer dan Barbie rilis di tanggal yang sama. Bukannya bikin dua-duanya nyungsep, hal ini malah melahirkan fenomena Barbenheimer yang malah membuat penonton ke bioskop untuk nonton Barbie dan Oppenheimer di minggu yang sama. Kedua film ini pun meledak di pasaran. Barbie dapat hampir $1,5 miliar Amerika, sementara Oppenheimer nyaris banget dapat $1 miliar. Ini pencapaiannya luar biasa karena Oppenheimer adalah film biopik 3 jam dengan warna hitam putih yang isinya cuma orang ngobrol. Di luar dugaan, film ini malah sukses secara finansial dan bikin Nolan dimahkotai sebagai sutradara terbaik tahun 2023. Setelah udah dapat banyak penghargaan, duit, dan pengakuan dari industri, Nolan sekarang katanya pengen nyoba bikin film horor. Waduh, bakal kayak apa tuh ya? Katanya kalau ada naskah yang bagus, Nolan terbuka banget buat menjajal genre yang belum pernah ia sentuh ini. Kebayang dong ya, pasti filmnya budgetnya gede, cast-nya mentereng, dan skalanya masif. Kira-kira Nolan bakal bikin film horor kayak gimana ya? Kalau ternyata bikin film zombie sih, Nolan nggak perlu khawatir cari pemeran utama. Karena Cillian Murphy kebetulan adalah veteran film zombie dan dystopian horror. Gas aja lah. Nah, selain tentang film-filmnya, sebagai pribadi, Nolan sebenarnya belum banyak dikenal orang. Biar kamu tahu lebih banyak tentang sosok personal sang sutradara ini,
Yuk kita omongin beberapa fakta yang mungkin kamu lewatkan. Sekolah film. Kalau kamu memperhatikan kisah Nolan waktu masih sekolah dulu, kamu pasti sadar kalau sang sutradara sebenarnya nggak pernah sekolah film. Memang nggak semua sutradara hebat pernah jadi anak jurusan film. Nolan sendiri memilih buat masuk jurusan sastra Inggris dan belajar bikin film dari organisasi di kampusnya. Memang salah satu alasan Nolan masuk di UCL adalah karena mereka punya fasilitas yang bisa dipinjem buat bikin film. Makanya dengan modal duit sendiri yang tentunya terbatas, Nolan masih bisa bikin film dari organisasi di kampusnya. Tapi meski nggak pernah masuk sekolah film, skill Nolan nggak ada yang mempertanyakan. Soalnya sebelum jadi sutradara, dia udah kerja macam-macam yang berhubungan dengan industri ini. Matthew Nolan. Dari 3 bersaudara Nolan, Chris mungkin yang paling terkenal. Tapi yang hidupnya paling menarik justru adalah saudaranya yang lain. Bukan Jonathan tentunya, karena dia juga kerja di industri film, kayak Chris. Justru yang hidupnya paling mirip film adalah saudaranya yang tertua, yaitu Matthew. Kisah hidup Matthew gawat banget. Kamu mungkin gak bakalan nyangka kalau mereka bersaudara. Dan bingung juga karena kehidupan kedua saudaranya beda banget sama Matthew. Yang menarik, ada beberapa elemen di film Nolan yang kalau diperhatikan mirip hidup sang kakak. Matthew Nolan ternyata pernah jadi buronan gara-gara dicurigai membunuh seorang akuntan bernama Robert Cohen di Costa Rica tahun 2005. Awalnya, polisi punya tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Luis Alonso Douglas Meija. Namun, dalam dokumen ekstradisi yang dikirimkan Costa Rica ke pemerintah Amerika Serikat, disebutkan bahwa ada peran Matthew Nolan sebagai pembunuh bayaran. Inilah awal dari gosip yang beredar kalau Matthew adalah pembunuh profesional. Matthew Nolan ditangkap FBI tahun 2009 oleh agen Pablo Araya dan didakwa pengadilan Costa Rica untuk pembunuhan Cohen. Tapi Amerika Serikat nggak melihat ada cukup bukti untuk melakukan ekstradisi, jadinya pemerintah Costa Rica menyerah tahun 2010. Tapi dramanya nggak kalah di situ. Selama ditahan di Metropolitan Correction Center di Chicago, Matthew berusaha untuk kabur dan tertangkap. Dia lalu divonis hukuman penjara 14 bulan. Setelah menjalani hukuman dan dibebaskan, keberadaan Matthew Nolan nggak pernah diketahui lagi. CGI. Sebenarnya banyak orang yang salah mengira kalau Christopher Nolan itu anti banget sama yang namanya efek komputer buat bikin film. Aslinya Nolan nggak segitunya sih. Coba bayangin, gimana caranya mau melipat kota di Inception kalau nggak pakai CGI? Atau gimana caranya bikin lubang hitam di Interstellar tanpa CGI? Susah kan ya? Nolan sebenarnya cuma khawatir kalau CGI digunakan berlebihan, hasilnya nggak kelihatan real aja sih. Kalaupun harus pakai CGI, dia percaya tetap harus ada elemen yang disuting beneran. Kalau enggak, hasilnya cuma kayak film animasi. Lagian, dia juga nggak mau penonton fokus ke budget filmnya yang bisa jadi lebih mahal kalau pakai CGI. Beberapa contoh penghematan yang dilakukan Nolan adalah menanam ladang jagung berhektar-hektar untuk bikin film Interstellar. Bisa aja sih bikin ladang jagung segede itu pakai CGI. Tapi karena jagungnya ditanam beneran, hasilnya jadi nyata. Plus habis selesai syuting, hasil panennya dijual dan mereka malah untung. Pas bikin Tenet, Nolan yang terkenal suka bikin action skala besar juga melakukan sesuatu yang gak tanggung-tanggung. Menabrakkan pesawat. Adegan ini kalau dibikin pakai CGI, pasti mahal karena melibatkan pesawat segede itu dan areanya sangat luas. Tapi dengan nabrakin pesawat beneran, budgetnya malah lebih hemat. Dilarang duduk. Kamu sebenarnya nggak salah kalau mikir bahwa Nolan kadang-kadang kelakuannya agak mengherankan. Contohnya, yang jadi banyak bahan bercandaan adalah soal aturan Nolan bahwa cast dan krunya saat syuting nggak boleh duduk. Gosipnya, kalau kerja sama Nolan semuanya harus berdiri dan nggak boleh cuman duduk-duduk sambil bengong. Sebenarnya agak ekstrim ya kalau di set pekerjanya dilarang duduk. Apalagi bikin film itu lama banget waktunya dan capek. Rumor ini aslinya nggak sepenuhnya bener kok. Memang kadang-kadang Nolan melarang orang duduk-duduk doang kalau memang nggak perlu. Misalnya, kalau ngerubungin video monitor atau nggak ngerjain apa-apa.
Tapi beberapa cast ngotot emang kadang mereka nggak disediain kursi sama sekali. Meski demikian, Nolan nggak sekejam itu. Kalau kamu lihat pas lagi syuting adegan Oppenheimer, itu kelihatan jelas kok kalau cast-nya kebagian kursi buat duduk. Katanya sih, yang dilarang Nolan untuk dibawa ke set itu cuma handphone, kalau nggak perlu-perlu banget. Dan rokok yang sama sekali dilarang total. Jadi mungkin yang apes nggak boleh duduk sama sekali itu kalau syuting bareng Nolan mungkin hanya segelintir orang saja sih. Misalnya Robert Downey Jr. 2 kali sehari. Salah satu keajaiban Nolan yang lain berhubungan dengan kebiasaannya minum di set. Bukan minum alkohol ya. Nolan tuh terkenal banget kalau di set suka bawa teh sendiri buat diminum, khususnya Earl Grey. Mungkin karena kebiasaannya sebagai orang Inggris ya. Saking sukanya Nolan ngeteh sambil syuting, dia bisa minta dibikinin teh di mana saja, termasuk pas lagi syuting di Danau Es saat membuat Batman Begins. Cast-nya Nolan tahu semua kalau sang sutradara suka kemana-mana bawa termos. Dan dia bisa minum teh seharian. Orang-orang sendiri pada bingung apakah Nolan beneran cuma minum teh doang atau ternyata ada minuman lain. Tapi, kata Nolan, ini beneran teh kok. Nolan nih bisa minum teh seharian, tapi yang bikin bingung banget, Nolan tuh jarang banget ke kamar mandi. Waktu bikin Oppenheimer, saat syuting para cast-nya susah untuk nyari waktu buat ke kamar mandi. Mereka heran kalau Chris yang seharian minum kayaknya nggak pernah panik karena kebelet. Menurut Robert Downey Jr., Nolan ini komitmennya next level banget. Karena saking efisiennya, Nolan hanya ke kamar mandi 2 kali sehari. Yaitu jam 11 pagi dan jam 6 sore. Biarpun sebagai sutradara hasil kerjanya bagus, tapi kayaknya yang kayak gini jangan ditiru ya. Cukup Christopher Nolan aja deh kayaknya. Handphone. Salah satu perilaku Nolan yang nyentrik adalah dia ngotot nggak mau punya handphone. Boro-boro punya akun sosmed. Christopher Nolan aja katanya nih nggak punya alamat email. Sebenarnya Nolan ini nggak gaptek sama sekali ya. Cuma untuk urusan internet dan telekomunikasi, preferensi Nolan memang suka bikin orang heran. Terus, kalau nggak punya nomor HP dan alamat email, gimana caranya orang bisa ngontak Nolan? Untungnya, Nolan ini bukan orang yang hidupnya menyepi sendirian. Dia banyak kesibukan, sehingga kalau mau nyari Nolan, kamu bisa nyoba kontak orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk istrinya yang merangkap ibu bos, Emma Thomas. Karena mereka berdua kurang lebih sepaket, waktu bikin Oppenheimer, Nolan juga menghubungi Cillian Murphy itu lewat handphone istrinya. Karena effortnya buat menghubungi orang tuh sampai kayak gini banget, orang-orang berasumsi kalau Christopher Nolan sampai nelpon mereka, itu artinya ada hal yang penting yang mau diomongin. Komedi. Dari tadi kita udah ngomongin sisi Christopher Nolan yang agak aneh. Sekarang kita bahas sisi yang relatif normalnya nih. Nolan sering bikin film bagus dan karya-karyanya sering dapat penghargaan. Mungkin karena tema-tema filmnya serius, kamu mikir kalau selera film Nolan sebagai pribadi itu agak-agak snob. Memang sih, Nolan suka bikin film-film klasik, tapi bukan berarti selera nontonnya cuma film-film highbrow doang. Nolan pernah mengungkapkan kalau salah satu film komedi favoritnya adalah MacGruber. Film tahun 2010 yang dibintangi Will Forte dan Kristen Wiig ini nggak sukses secara komersial, tapi belakangan jadi cult komedi. Nggak nyangka banget kalau ternyata Nolan suka nonton film komedi konyol kayak gini. Soalnya orang sering nganggap dia itu serius banget. Mungkin semuanya tergantung mood kali ya. Waktu press tour Oppenheimer dan Nolan ketemu Stephen Colbert dari The Late Show, Nolan ternyata juga mau diajakin bikin komedi skit tentang Oppenheimer. Kamu bisa nonton video fullnya sendiri, tapi singkatnya ceritanya tentang Colbert yang lagi syuting OP yang kehujanan, tapi airnya ternyata nyembur kemana-mana dan yang megang selangnya ternyata Nolan. Marvel. Hal lain yang juga mungkin kamu nggak sangka adalah sikap Nolan terhadap Marvel Cinematic Universe. Beda dengan anak MCU yang sering protes gara-gara komen Martin Scorsese soal franchise-nya, Nolan justru bersyukur akan kehadiran MCU. Tentu saja, dunia superhero nggak asing buat Nolan yang udah bikin 3 film Batman.
Jadi dia udah ngerti lah gimana ekosistem filmnya. Pas pandemi, angka penjualan tiket bioskop amblas dan pemulihannya butuh usaha gotong royong yang nggak sedikit. Salah satu yang kontribusinya cukup besar untuk bikin orang balik lagi ke bioskop adalah film-film MCU. Apalagi pasca pandemi, film kayak Spider-Man No Way Home, grossnya hampir 2 miliar dolar. Nolan cuma bisa bersyukur karena kalau nggak ada film-film MCU, mungkin perjuangan mereka bakalan lebih berat. Fast and Furious. Nolan udah mengungkapkan kalau dia adalah penggemar komedi. Tapi, tahu nggak sih kalau dia juga menikmati film-film action yang mainstream? Pas datang ke podcastnya Josh Horowitz, Nolan bilang kalau dia juga suka nonton seri Fast and Furious loh. Kita nggak tahu apakah dia nonton semua serinya, apalagi yang seri belakang ini kualitasnya lumayan turun kan. Kata Nolan sih dia maklum kalau makin lama penonton pengen action yang lebih gede dan makin gede. Jadi kalau ada yang protes kenapa makin lama hasilnya makin gila, ya karena itu permintaan pasar. Pas ditanya, Nolan bilang kalau film favoritnya di seri ini adalah film The Fast and Furious tahun 2001 yang disutradarai Greg Cohen. Tapi dia juga suka film ketiganya yaitu Tokyo Drift dan memuji hasil karya sutradara Justin Lin yang bisa bikin adegan aksi yang masif tapi tetap fun. Cillian Murphy. Christopher Nolan punya banyak aktor langganan yang sering diajak kerja bareng. Michael Caine ada di urutan pertama dan belum akan digeser posisinya. Tapi posisi berikutnya yang mungkin lebih spesial adalah hubungannya dengan Cillian Murphy. Nolan dan Murphy udah kerja bareng selama 20 tahun. Awal pertemuannya juga agak beda, karena Nolan menemukan Murphy bukan karena nonton filmnya. Suatu hari, Nolan lagi baca koran dan ngeliat foto stills movie di 28 Days Later yang berlumuran darah. Nolan belakangan akhirnya nonton filmnya. Tapi bermodalkan insting dan foto doang, mereka lalu janjian meeting di Los Angeles. Terkesan, Murphy dimintanya untuk screen test jadi Batman, meski akhirnya dapatnya peran Scarecrow. Nolan yakin banget Murphy adalah aktor terbaik di generasinya sejak awal. Makanya ia sering diajak main di filmnya. Biarpun karakternya kecil banget, tapi Murphy suka dikasih peran yang sulit kayak jadi korban PTSD di Dunkirk atau target operasi di Inception. Di Oppenheimer, Nolan akhirnya ngasih peran utama ke Murphy dan kepercayaannya dibayar lunas. Penting bagi Nolan untuk punya sosok sentral yang udah ia percayai sepenuhnya. Karena ia jadi punya waktu untuk ngurusin hal-hal lain. Saking kerasnya Murphy bekerja, Robert Downey Jr. sampai heran. Tapi Nolan meyakinkan Downey kalau aktor pilihannya mampu. Karena itulah mereka bisa syuting ngebut hanya dalam 57 hari saja. Hasilnya di pundak Murphy, Oppenheimer sukses besar dan Nolan dianggap jadi sutradara terbaik tahun 2023. Menarik banget ya kisah tentang karir Nolan di kehidupannya di belakang layar. Apakah kamu juga ngefans sama Nolan? Dan apa sih yang bikin kamu suka dengan film-filmnya? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar. Itu dulu, terima kasih. Salam.